Perkenalkan, nama saya Novi Berlian Gule dengan NIM 201010550860. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang peranan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Namun sebelumnya yang saya hormati Bapak Iman Lubis SE, MSM selaku dosen pengampun mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman yang akan menonton. Oke, langsung saja kita masuk pada materi tentang peranan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan industrialisasi. Industrialisasi adalah suatu proses di mana masyarakat beralih dari produksi barang secara manual menjadi menggunakan teknologi dan mesin dalam skala besar. Di dalam pembahasan ini ada 3 pokok yang harus dibahas. Kita masuk yang pertama tentang kebijakan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi. Nanti saya akan menjelaskan secara terperinci. Oke, kebijakan industrialisasi dalam pembangunan ekonomi ini menjadi dorongan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Kenapa demikian? Karena kebijakan industrialisasi merupakan serangkaian langkah strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan ekonomi secara menyeluruh. Berikut penjelasannya. Yang pertama tentang investasi dalam infrastruktur. Yang pertama, tujuan investasi itu apa? Itu untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri seperti jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Yang kedua, tentang manfaat investasi dalam infrastruktur itu yaitu untuk mempercepat distribusi bahan baku, produk jadi, dan memfasilitasi perdagangan. Yang kedua, tentang penjelasan mengenai kebijakan industrialisasi pembangunan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan insentif pajak, di mana tujuan ini memberikan insentif pajak dan kebijakan fiskal untuk menarik investasi sektor industri. Terdapat manfaatnya yaitu untuk meningkatkan daya tarik investasi, merangsang pertumbuhan sektor industri, dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Yang ketiga, ada yang namanya pengembangan sumber daya manusia, di mana tujuan pengembangan sumber daya manusia ini menyediakan pelatihan dan pendidikan khusus untuk tenaga kerja industri. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, menciptakan pekerja yang terampil sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri. Yang keempat, ada yang namanya peliberalan perdagangan, di mana tujuan ini juga merupakan membuka pasar internasional untuk produk industri nasional. Untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk meningkatkan daya saing produk nasional, membuka peluang ekspor, dan merangsang pertumbuhan sektor industri. Yang kelima, ada subsidi dan bantuan keuangan, dengan tujuan untuk memberikan subsidi dan bantuan keuangan kepada industri tertentu. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis bagi ekonomi nasional. Yang keenam, ada yang namanya pembentukan kawasan industri dan ekonomi, di mana tujuannya juga mendirikan kawasan industri yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan manufaktur. Untuk manfaatnya, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sektor industri, termasuk fasilitas dan layanan pendukung lainnya. Yang ketujuh, ada kebijakan teknologi dan inovasi, dengan tujuan mendorong penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi baru dalam proses produksi. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri meningkatkan efisiensi produksi, daya saing, dan kemampuan berinovasi dalam berindustri. Sekarang kita masuk pada nomor 8 tentang diversifikasi ekonomi.
dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dengan mendorong diversifikasi. Untuk manfaatnya sendiri yaitu membuat ekonomi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan faktor eksternal. Oke. Yang kesembilan ada kebijakan lingkungan, di mana kebijakan lingkungan ini bertujuan untuk mengembangkan industri yang berkelanjutan secara lingkungan. Untuk manfaatnya sendiri yaitu meminimalkan dampak negatif industri terhadap lingkungan, memenuhi standar internasional dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Oke. Yang ke-10 ada yang namanya kebijakan pemberdayaan usaha kecil dan menengah atau UKM, di mana tujuan ini memberikan dukungan khusus kepada UKM untuk ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan keragaman ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi. Dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi dan pembaharuan kebijakan, di mana tujuan ini melakukan evaluasi periodik dan penyesuaian kebijakan industrialisasi. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu memastikan bahwa kebijakan selalu sesuai dengan pembangunan dan kebutuhan ekonomi. Melalui kombinasi kebijakan ini, pemerintah dapat membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Oke, kita lanjut pada faktor-faktor pendorong industrialisasi. Antara lain yaitu sekarang kita masuk pada faktor pendorong industrialisasi, yaitu antara lain 1. Kemampuan pada teknologi dan inovasi. Yang kedua ada laju pertumbuhan pada pendapatan nasional per kapita. Yang ketiga ada kondisi dan struktur pada awal ekonomi di dalam negeri. Negara yang ada awalnya memiliki industri dasar atau primer atau hulu seperti antara lain baja semen, kimia, dan industri menengah seperti mesin-mesin alat produksi yang akan mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat. Oke, yang keempat ada besarnya pasar yang ditentukan pada tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia dengan kurang lebih 2 juta orang penduduk menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi. Yang kelima ada ciri industrialisasi, yaitu dengan cara pelaksanaan industrialisasi seperti pada tahap implementasi, yaitu jenis industri unggulan dan serta insentif yang diberikan. Yang keenam ada negara yang memiliki sumber daya alam yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi. Yang ketujuh ada kebijakan atau strategi pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi ekspornya. Oke. Terdapat unsur-unsur pada industrialisasi, yaitu 1. Masyarakat yang telah melakukan proses produksi menggunakan mesin. Yang kedua, berskala lebih besar. Yang ketiga, ada pembagian kerja dan teknis yang relatif kompleks. Yang keempat, yaitu menggunakan tenaga kerja dengan keterampilan yang bermacam-macam. Untuk dapat membandingkan dan menganalisis kemampuan dari produksi di negara-negara yang berbeda, dikarenakan industri dapat diklasifikasi dalam 3 teori, di mana kategori pertama yaitu industri dengan teknologi tinggi, contohnya obat-obatan, komputer, alat-alat perkantoran, barang elektronik, serta kendaraan bermotor.
Kategori yang kedua yaitu industri dengan menengah, contohnya dengan produk-produk dari logam sederhana, produk-produk dari plastik dan karet, serta penyulingan minyak. Kategori yang ketiga adalah industri rendah seperti pada kertas dan percetakan, pakaian jadi, makanan, minuman, rokok, serta mebel. Tingkat perkembangan pada industri manufaktur yang dapat dilihat dari pendalaman pada struktur industri itu sendiri. Struktur itu sendiri ada dua, yaitu satu, ragam produk-produk barang konsumsi sederhana, barang konsumsi dengan kandungan teknologi lebih canggih, barang modal. Yang kedua, ada intensitas pada pemakaian faktor-faktor produksi dengan barang padat karya dan juga barang dengan padat modal. Orientasi pada pasar barang domestik dan barang ekspor. Indonesia masih memiliki ketergantungan pada impor barang-barang dari luar negeri. Hal ini karena tingkat industri manufaktur di Indonesia masih lemah walaupun masih terus berkembang, hingga pada tingkat ketergantungan impor barang-barang manufaktur yang masih tinggi. Berbeda dengan negara-negara yang masih memiliki industri manufaktur yang maju, maka negara-negara tersebut tidak bergantung pada impor. Walaupun pada kondisi negara tersebut tidak bergantung pada walaupun kondisi pada manufaktur Indonesia yang terus berkembang, pada neraca perdagangan Indonesia untuk barang-barang manufaktur yang harus mengalami defisit kecuali pada masa 1998 sampai 1999, dikarenakan turun drastis akibat dari depresiasi dan juga krisis ekonomi. Defisit di dalam saldo merupakan konsekuensi pada struktur perdagangan manufaktur di Indonesia. Kedua yang perlu dibahas dalam materi kali ini yaitu yang kedua, ada yang namanya kebijakan sisi dan SIPE. Yang pertama, kebijakan sisi dan SIPE. Yang pertama ada kebijakan strategi SI atau substitusi impor atau inward looking, di mana strategi ini adalah untuk bertujuan dalam mengembangkan industri berorientasi domestik yang menggantikan produk impor. Pertimbangan atas digunakan strategi ini yaitu antara lain: satu, sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang cukup tersedia. Yang kedua, potensi pada permintaan atau demand, di mana di dalam negeri yang memadai sebagai pendorong adanya perkembangan industri pada manufaktur di dalam negeri. Yang ketiga, adanya kesempatan kerja yang menjadi luas. Yang keempat, pengurangan pada ketergantungan impor sehingga defisit berkurang. Kebijakan pada substitusi impor ini adalah merupakan kebijakan yang memproduksi di dalam negeri terhadap barang yang tadinya diimpor. Kebijakan ini yang paling sering ditempuh di tahap awal pembangunan ekonomi, khususnya pada pembangunan industri. Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dari kebijakan substitusi impor, yaitu antara lain: satu, mengurangi ketergantungan pada impor, terutama pada untuk barang-barang yang kebutuhan pokok yang menghasilkan produk antara. Yang kedua yaitu memperkuat sektor-sektor industri. Pengembangan pada sektor industri diperlukan dalam memperkuat perekonomian. Salah satunya jalan untuk mempercepat pembangunan industri adalah dengan cara SI, di mana pemerintah memberikan fasilitas dan memperbesar minat serta kemampuan swasta untuk berinvestasi.
Industri-industri yang dibangun ialah berdasarkan kebijakan pada SI yang pada tahap awalnya umumnya adalah bersifat padat karya atau teknologi yang rendah. Sebab industri tersebut yang relatif sesuai dengan kualitas SDM dan NSB. Lagi pula, industri-industri tersebut yang dapat menghasilkan keunggulan-keunggulan komparatif. Yang ketiga, manfaatnya yaitu memperluas atau memperbesar peluang kesempatan kerja. Bertumbuhnya sektor-sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan demikian, maka tenaga kerja melimpah di sektor pertanian yang akan diserap oleh sektor-sektor industri dengan tanpa mengurangi output pada sektor pertanian. Yang keempat, ada manfaatnya yaitu menghemat pada devisa. Di mana penghematan pada devisa ini berarti memperbaiki pada neraca pembayaran. Perbaikan pada neraca pembayaran yang umumnya dilihat dan juga surplus pada neraca perdagangan atau dengan menurunnya defisit pada neraca perdagangan karena impor yang makin mengecil. Atau dapat dilihat di dalam neraca modal, di mana pada modal masuk lebih besar daripada modal keluar. Perbaikan pada neraca pembayaran ini yang akan memberikan efek multiplikasi pada perekonomian domestik sekaligus juga memperbaiki posisi perekonomian dunia. Selain manfaat-manfaat di atas, SI juga memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu antara lain satu, menguntungkan pada perusahaan asing, di mana perusahaan asing menanamkan modal pada sektor industri, substitusi impor yang akan memperoleh keuntungan karena memperoleh proteksi di balik benteng-benteng tarif dan memperoleh fasilitas-fasilitas, keringanan pajak serta insentif pada penanaman modal. Yang kedua yaitu pasar domestik cepat jenuh. Titik kelemahan ini dari kebijakan SI bukan pada aspek penawaran, melainkan pada aspek permintaan. Rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk NSP yang akan menyebabkan permintaan domestik pada produk-produk industri yang amat kecil. Artinya, pada skala pasar domestik yang relatif kecil sehingga cepat jenuh. Yang ketiga, keterbatasannya yaitu memperkuat pada gejala monopoli atau oligopoli. Kecilnya pada skala pasar domestik yang menyebabkan para investor meminta jaminan pada kepastian pasar agar pada skala jual produksi yang mereka capai pada tingkat efisiensi ekonomis, maka bahkan dapat memberikan keuntungan subnormal atau subnormal profit. Hal ini menjadi salah satu alasan yaitu mengapa para investor dapat menuntut hak monopoli atau legal, serta pembatasan jumlah produsen yang berdasarkan ketentuan hukum. Maka, tidak mengherankan apabila struktur industri di NSB yang umumnya monopoli atau oligopoli berdasarkan pada kekuatan hukum. Yang keempat, keterbatasannya yaitu ketergantungan semakin besar terhadap impor. Yang menjadi persoalan besar di dalam kebijakan SI adalah dengan tidak tersedianya industri pendukung. Misalnya apa yang dapat menyediakan mesin-mesin dan juga bahan-bahan baku. Akibatnya dari kebijakan SI tersebut justru menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor bahan baku dan juga barang modal justru yang meningkatkan jika target pertumbuhan pada output industri atau ekonomi dapat ditingkatkan. Yang kedua ada yang namanya kebijakan strategi PI atau promosi ekspor atau outward looking.
di mana strategi ini lebih berorientasi pada pasar internasional yang di dalam usaha pengembangan industri di dalam negeri yang memiliki keunggulan dalam bersaing. Rekomendasi agar strategi ini berhasil yaitu 1. Pasar yang harus menciptakan adanya sinyal harga yang dapat merefleksikan kelangkaan barang bersangkutan tersebut baik pada pasar input maupun pada pasar output. Yang kedua ada yang namanya tingkat pada proteksi impor harus rendah. Yang ketiga nilai tukar harus realistis, dan yang terakhir adanya insentif demi peningkatan ekspor. Dalam promosi ekspor atau PI ini yang merupakan adalah salah satu alternatif mengatasi cepat jenuh atas pasar domestik atas pasar domestik sebab karena pasar luar negeri yang relatif lebih besar daripada pasar domestik. Kebijakan-kebijakan PI yang umumnya dilakukan setelah berhasil melaksanakan SI, tetapi ada juga yang dapat melakukannya secara bersamaan. Terdapat 4 faktor yang dapat menjelaskan bahwa dalam kebijakan PI yang mampu mendorong adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan kebijakan SI, yaitu antara lain. Yang pertama ada kaitannya dengan sektor pertanian dan sektor industri. Misalnya nih, seperti agroindustri yang telah berkembang karena berorientasi kepada bahan baku pertanian. Dengan adanya kaitan-kaitan ini, maka permintaan sektor industri terhadap sektor-sektor pertanian tetap dapat dipertahankan. Yang kedua ada skala-skala ekonomi atau economies of scale, yang artinya yang dapat dicapai adalah karena permintaan ekspor yang dengan skalanya cukup besar sehingga dapat diproduksi dengan cara manufaktur atau massal. Yang ketiga adalah meningkatnya persaingan atas prestasi perusahaan karena kuatnya persaingan pada pasar dunia. Dan yang terakhir ada dampak dari kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi yang dapat diatasi. Lanjut. Meskipun kebijakan-kebijakan PI tersebut dapat memberikan manfaat, namun ada juga beberapa masalah yang dapat timbul. Yang pertama ada cepat jenuh pasar internasional, yaitu cepat jenuhnya pasar internasional yang disebabkan oleh faktor permintaan dan faktor penawaran. Dilihat dari sisi permintaan dan apa saja yang diekspor oleh NSP seperti antara lain pakaian, makanan olahan, barang-barang elektronik sederhana, bahkan serta kendaraan yang umumnya merupakan barang kebutuhan pokok bagi negara-negara maju. Sebagai barang kebutuhan pokok, elastis permintaannya seperti elastis harga dan elastis pendapatan yang sangat rendah, sehingga pasarnya relatif tetap. Yang kedua yang menjadi masalah di sini yaitu semakin kuatnya kebijakan-kebijakan proteksi oleh negara-negara maju. Meskipun negara-negara maju yang memiliki keunggulan komparatif di dalam produksi teknologi, pada padat modal dan serta ilmu pengetahuan, maka tetap melakukan protektif pada industri-industri yang berekonominya sederhana. Untuk sisi dan SP ini ada beberapa penjelasan tentang kebijakan ini, yaitu di mana sisi atau strategi industri sejalan dengan ekonomi digital, dan sedangkan untuk SP adalah strategi implementasi pembangunan ekonomi. Adalah dua strategi yang berfokus pada pengembangan sektor industri dan ekonomi, masing-masing dengan pendekatan dan tujuan yang spesifik. Berikut beberapa penjelasan terperinci tentang dua kebijakan ini. Yang pertama tentang sisi atau strategi industri sejalan dengan ekonomi digital. Tujuan utamanya yaitu mengintegrasikan teknologi digital dalam sektor industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
di mana aspek pentingnya yaitu satu, digitalis proses produksi, di mana dia menetapkan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT dan otomatisasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang kedua yaitu aspek pentingnya adalah pemanfaatan data. Di dalam mengumpulkan dan menganalisis serta menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen produksi dan rantai pasok. Yang ketiga ada e-commerce dan pasar digital, di mana dia mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik dan pasar digital untuk memperluas jaringan produk dan meningkatkan akses pasar. Selanjutnya ada inovasi teknologi, di mana dia memberikan dukungan untuk riset dan pengembangan teknologi baru yang mendukung transformasi digital. Selanjutnya ada keamanan siber, di mana dia memastikan keamanan siber semua aspek produksi dalam transaksi ekonomi digital. Ada yang namanya juga pelatihan tenaga kerja digital, di mana dia memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dalam menghadapi perubahan digital. Dan yang terakhir ada kerjasama industri dan startup, di mana dia mendorong kerjasama antara industri dan startup untuk memproduksi inovasi dan penemuan teknologi baru. Sedangkan untuk SIP sendiri atau strategi implementasi pembangunan ekonomi, tujuan utamanya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan dengan mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi. Di mana aspek pentingnya juga yang pertama ada investasi infrastruktur, di mana dia membangun dan meningkatkan infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan digital untuk mendukung kegiatan ekonomi. Yang kedua ada pembiayaan dan insentif pajak, di mana dia memberikan pajak dan membiayai kepada industri untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada pemberdayaan sektor pertanian, di mana dia mengembangkan sektor pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan. Yang ketiga ada yang namanya yang keempat ada yang namanya pengembangan sektor manufaktur. Di mana dia mendorong pertumbuhan sektor manufaktur melalui kebijakan yang mendukung produksi lokal dan ekspor. Selanjutnya ada pengembangan sektor jasa, di mana dia mendukung pertumbuhan sektor jasa seperti keuangan, pariwisata, dan layanan profesi lainnya. Selanjutnya ada pemberdayaan UMKM, memberikan dukungan khusus kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Yang selanjutnya ada diversifikasi ekonomi, di mana dia merencanakan dan mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Selanjutnya ada pendidikan dan pelatihan keterampilan, di mana meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil dan dapat bersaing di pasar global. Dan yang terakhir ada perlindungan terhadap lingkungan, di mana dia menetapkan kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Melalui implementasi sisi dan SIP ini secara bersamaan, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transformasi digital industri sambil memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Yang kita bahas untuk ketiga pokok ini yaitu keterkaitan industrialisasi dengan sektor lain atau pertanian. Keterkaitan antara industrialisasi dan sektor pertanian sangat kompleks
dan bervariasi tergantung pada konteks dan strategi pembangunan ekonomi suatu negara. Berikut ada beberapa aspek keterkaitan antara industrialisasi dan sektor pertanian. Oke, yang pertama ada yang namanya urbanisasi dan perpindahan tenaga kerja. Industrialisasi, pertumbuhan sektor industri sering diikuti dengan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor industri. Untuk pertanian itu sendiri, urbanisasi dapat menyebabkan penurunan jumlah pekerja dari sektor pertanian karena orang lebih memilih pekerjaan di sektor industri atau jasa di perkotaan. Yang kedua, ada yang namanya diversifikasi ekonomi, di mana untuk industrialisasinya sendiri mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dan mengembangkan sektor industri dan jasa. Untuk pertanian itu sendiri, diversifikasi dapat terjadi di sektor pertanian, di mana petani beralih ke produksi berbagai jenis tanaman atau komoditas lainnya untuk mencapai keragaman ekonomi. Yang ketiga ada permintaan bahan baku, di mana untuk industrialisasinya sendiri, seiring pertumbuhan ekonomi, permintaan akan bahan baku seperti bahan makanan, karet, dan tekstil meningkat. Untuk pertaniannya sendiri, sektor pertanian berperan sebagai penyediaan bahan baku untuk industri seperti hasil pertanian atau produk hutan. Yang keempat ada yang namanya teknologi pertanian. Untuk industrialisasinya sendiri, dukungan teknologi dari sektor industri dapat diterapkan dalam pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk pertanian, inovasi teknologi di sektor pertanian seperti penggunaan alat modern dan teknik irigasi dapat meningkatkan hasil dan efisiensi produksi. Yang kelima ada yang namanya pasar dan distribusi, di mana untuk industrialisasi membuka peluang lapangan bagi. Yang kelima ada yang namanya pasar dan distribusi, di mana untuk industrialisasinya sendiri membuka peluang bagi sektor pertanian untuk memasok kebutuhan pasar industri lokal dan internasional. Untuk pertaniannya sendiri, pasar yang berkembang dari industrialisasi dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi petani, terutama jika terdapat permintaan yang meningkat untuk produk pertanian. Dan yang terakhir ada yang namanya pendapatan dan kesejahteraan, di mana pertumbuhan ekonomi dari industrialisasi dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk pertaniannya sendiri, sebagian dari pendapatan yang dihasilkan dari sektor industri dapat diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan petani. Penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan sektor industri dan pelindungan sektor pertanian agar pembangunan ekonomi bersifat inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan suatu negara dalam mengelola keterkaitan ini sangat bergantung pada kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang ditetapkan. Oke, sekian presentasi dari saya lewat video ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada video ini. Jika banyak yang salah, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.